Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kamal Ahmad dengan kualifikasi pendidikan S1 dan S2 Pendidikan Matematika. Saya salah satu dosen tetap di STKIP Darud Dawah wal Irsyad Pindrang pada program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar dasar matematika. Pengantar dasar matematika merupakan mata kuliah wajib yang dikehendakkan memberikan pengetahuan tentang penalaran deduktif dan berpikir secara sistematik berdasarkan logika dan teori himpunan. Mata kuliah ini penting dalam membangun dan membuktikan teorema-teorema dalam bidang matematika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi, teorema, dan dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma, himpunan, fungsi, persamaan dan pertidaksamaan, serta barisan dan deret. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dengan kritis, mandiri, bertanggung jawab, dan tepat dalam pengambilan keputusan. Materi yang dibahas pada mata kuliah ini adalah yang pertama, bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Yang kedua, himpunan. Yang ketiga, fungsi. Yang keempat, persamaan dan pertidaksamaan. Yang kelima, fungsi polinomial dan fungsi rasional. Yang keenam, fungsi eksponen dan logaritma. Yang terakhir, barisan dan deret. Materi-materi tersebut diajarkan dalam 14 kali tatap muka. Dalam mengajarkan mata kuliah pengantar dasar matematika, saya menggunakan modul yang telah saya susun sendiri dengan judul Modul Pengantar Dasar Matematika untuk Lingkungan STKIP DDI Pindrang sebagai salah satu media belajar bagi mahasiswa. Untuk memudahkan proses pembelajaran, saya memilih menggunakan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pembelajaran langsung memungkinkan kita untuk dapat mempertahankan fokus materi sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai dan memastikan bahwa setiap poin penting dari materi tersebut bisa tersampaikan. Bentuk penilaian yang saya gunakan ada 4, diantaranya adalah 1. Partisipasi dalam kegiatan di kelas dengan bobot 10% yang indikatornya meliputi kehadiran, kemampuan bertanya, dan kemampuan menyampaikan pendapat. Yang kedua, tugas dengan bobot 20% yang indikatornya meliputi kebenaran jawaban dan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Yang ketiga, mid test dengan bobot 30%. Yang terakhir, final test dengan bobot 40%. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pengantar dasar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan pertemuan keempat ini pada materi himpunan. Sebelum saya masuk ke materi, saya absen dulu ya. Jadi supaya lebih cepat, hari ini siapa yang tidak hadir? Nur Amalia, Pak. Ya, kenapa Nur Amalia? Mesin. Siapa lagi? Sarudin. Masih ada? Tidak ada. Ya, jadi 2 orang ya. Iya, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik. Ya, kalau kesiapannya sudah siap, saya langsung masuk ke capaian yang akan dicapai pada pertemuan ini. Yang pertama di sini adalah mahasiswa mampu memahami konsep himpunan, memetakan himpunan dan jenis-jenis
himpunan. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat indikatornya. Jadi indikatornya ada 3 di sini. Yang pertama, ketepatan menjelaskan konsep himpunan seperti definisi, menyatakan himpunan dan bukan himpunan, mengetahui simbolisasi himpunan. Yang kedua, ketepatan menyatakan himpunan secara enumerasi, sifat-sifat dan lokasi himpunan. Yang terakhir, yang ketiga, ketepatan menyatakan jenis-jenis himpunan seperti himpunan kosong, himpunan bagian, elemen himpunan, himpunan semesta, himpunan berhingga dan tak berhingga. Ya, jadi kita masuk ke konsep himpunan. Jadi secara pengertian di sini, himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Ini konsep pertama. Kemudian, objek yang dimaksud di dalam himpunan itu adalah objek yang bisa berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Yang selanjutnya, objek ini dinamakan anggota atau elemen himpunan. Syarat tertentu yang dimaksud dalam himpunan ini juga sebagai suatu himpunan untuk membedakan antara anggota himpunan dan bukan himpunan. Jadi saya tulis di sini dulu. Yang pertama, himpunan itu pasti berbicara tentang objek. Yang kedua, pasti berbicara tentang syarat yang jelas atau syarat tertentu. Ini intinya sebenarnya dalam himpunan. Nah, sekarang supaya lebih mantap konsep daripada himpunan, di sini guna memahami konsep daripada himpunan, di sini ada yang saya cantumkan beberapa contoh yang masuk kategori himpunan dan bukan himpunan. Kita bisa bahas sama-sama. Yang pertama di sini, kumpulan mahasiswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, di sini jelas objeknya. Objeknya itu bisa masuk kategori sebagai anggota mahasiswa. Sementara bulan Agustus ini adalah syarat yang jelas, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai ikut kumpulan nama mahasiswa yang berawalan N. Ada yang berawalan N? Nah, ada ya, ada Musdalifah. Jadi Musdalifah dia adalah mahasiswa. Musdalifah itu sendiri berawalan huruf N. Lanjut. Kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 5. Jadi bilangan bulat positif ini adalah objeknya. Berarti dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Karena kurang dari 5. Ya, tuh. Sekarang kita lanjut ke kategori yang bukan merupakan himpunan. Nah, di sini kumpulan makanan yang enak se-Kabupaten Pindrang. Objeknya di sini makanan yang enak. Jadi makanan yang enak itu relatif. Yang satu bilang ini tidak enak, ini kurang enak, ini yang satu katakan ini enak. Jadi objeknya tidak jelas. Kemudian kumpulan mahasiswa pandai di prodi matematika. Nah, pandai ini juga relatif. Begitupun yang ketiga, kumpulan gedung tinggi
se-Kabupaten Pindrang. Nah, objeknya Kabupaten Pindrang kan sudah jelas, tapi kaidah tentang syarat gedung tinggi ini yang relatif. Nah, sehingga ini bukan kategori sebagai himpunan. Selanjutnya kita pindah ke konsep himpunan tentang simbolisasi himpunan. Jadi notasi dan simbol-simbol yang baku yang digunakan dalam penulisan himpunan. Yang pertama di sini, himpunan dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar dan menggunakan simbol tanda kurung berawal. Contoh misalkan ini A. A ini adalah huruf kapital, sementara yang ada di dalam sini adalah anggota himpunan. Yang kedua, anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Nah ini yang tadi. Yang ketiga, elemen notasi anggota himpunan. Contohnya, satu adalah elemen dari himpunan A, karena ini tidak bisa terlihat seperti ini. Harusnya di sini, ini simbolnya ya. Ya, ini satu anggota himpunan A. Yang ini empat bukan anggota himpunan A. Jadi bukan itu kan ada tanda coret di sini, tanda coret. Yang kelima, banyaknya anggota himpunan. Ya, ada di sini simbolnya. Banyaknya anggota himpunan A di situ sama dengan 5. Yang terakhir adalah himpunan universal atau semesta. Contohnya ini, semua yang ada di sini ini namanya himpunan semesta. Coba jelaskan definisi himpunan menurut bahasa sendiri. Saya. Bisa? Saya. Silakan. Himpunan adalah gabungan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya. Ada yang lain? Ya, saya kira itu sudah terwakili ya. Selanjutnya, siapa yang mampu memberikan contoh yang termasuk kategori himpunan dan bukan kategori himpunan? Saya Pak, Ya, ini Pak. menurut saya yang merupakan anggota himpunan itu contohnya adalah kumpulan negara-negara di ASEAN. Adapun contoh yang bukan himpunan itu adalah kumpulan mahasiswa cantik di Prodi Matematika. Iya. Karena mahasiswa cantik itu kan berbeda-beda persepsi orang, jadi itu bukan kategori himpunan ya. Ya, jadi sekarang kita pindah ke pembahasan yang kedua, yaitu menyatakan himpunan. Di dalam menyatakan himpunan, di sini ada 3 cara. Yang paling sederhana itu adalah cara enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Misalkan bilangan asli kecil dari 4. Jadi himpunan A ini 1, 2, dan 3 ini dia ditulis satu persatu ini. Ini dengan cara enumerasi. Kemudian cara yang kedua bisa dengan cara menuliskan sifat-sifat anggotanya, misalkan dengan kata-kata. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Nah ini. Ya, ini dengan cara sifat. Sifatnya ini bilangan asli, kemudian batasannya ini kurang dari 4. Kemudian secara notasi. Nah, ini yang paling terakhir, menuliskan dengan cara notasi X
sama dengan himpunan X, di mana X kecil 4, X adalah bilangan asli. Nah, jadi ketiga-tiga ini bisa digunakan, bisa didaftar anggotanya, ditulis seperti ini di atas, bisa juga dengan cara menuliskan sifatnya, bisa juga dengan cara notasi. Ya. Sampai di sini dimengerti? Yang terakhir, jenis-jenis himpunan. Himpunan kosong, yang dimaksud dengan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, tidak mempunyai anggota bilangan dengan simbol seperti ini, huruf berawal, tidak ada isinya di dalam, atau bisa juga angka 0 di situ baru coret. Nah, itu keduanya bisa digunakan. Contohnya, umur mahasiswa STKIP dari Pindrang yang kurang dari 16 tahun. Kira-kira ada di sini yang kurang dari 16 tahun? Tidak ada. Berarti himpunan kosong. Dia tidak memiliki anggotanya, atau tidak ada mahasiswa di sini yang kurang dari 16 tahun. Contoh berikutnya, bilangan prima antara 24 dan 28. Antaranya itu kan 25, 26 dan 27. 25, 26 dan 27 ini bukan kategori bilangan prima. Berikut jenis yang kedua, himpunan bagian atau biasa disebut dengan subset, dengan simbol seperti ini. Simbolnya subset. Ya, ini seperti huruf C, namun agak sedikit memanjang. Ya. Nah, di sini contohnya. Ini himpunan A, B, dan C. Di sini saya tulis ulang. B subset maksudnya himpunan bagian dari A. Begitu maksudnya. Himpunan B itu merupakan bagian dari himpunan A. Ya, coba dilihat anggotanya. Nih. Kalau dibalik itu bukan himpunan bagian. Kalau misalkan himpunan A bagian dari himpunan B itu salah. Itu bukan. Ya, karena kenapa ada anggota himpunan A itu tidak masuk sebagai anggota dari himpunan B. Begitupun yang ada di C, ini yang di bawah. Jadi sebenarnya penggunaan subset, simbol subset ini bisa ini sama ekuivalen dengan ini. Ya. Ini kan himpunan B bagian dari himpunan A. Dan selanjutnya ini kan bisa digaris seperti ini, bisa digunakan simbol seperti ini. Ya, himpunan A. Selanjutnya kita pindah ke jenis himpunan yang ketiga, yaitu anggota himpunan ini menentukan elemen. Jadi semua yang ada di himpunan A itu memiliki elemen. Jadi elemen yang tertulis di sini, misalkan ini angka 9, berarti ini bukan dari pada himpunan A. Misalkan seperti ini contoh konkret yang lain. Misalkan angka 1 itu sudah bisa dipastikan bahwa bukan bagian daripada himpunan bilangan prima.
untuk memudahkan kita di dalam menentukan anggota elemen pada suatu himpunan atau bukan anggota elemen pada suatu himpunan. Yang keempat, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Misalkan himpunan A terdiri dari 1 sampai 8. Kemudian ada himpunan S di situ di mana himpunannya adalah bilangan asli. Kemudian ada juga himpunan yang kedua, bilangan bulat positif. Nah, berarti semesta pembicaraannya di sini adalah himpunan bilangan bulat. Itu contoh yang kedua. Seperti halnya yang ada di sini. Ini, ya. Ini 1 sampai 8 ini kan sudah mewakili daripada bilangan asli dan juga sudah mewakili himpunan bilangan bulat. Ya. Sekarang jenis yang terakhir, yaitu himpunan terhingga dan tak terhingga. Jika himpunan kosong atau memuat tepat n elemen dengan bilangan asli, jika tidak demikian dikatakan himpunan tak hingga. 1. Himpunan A. Himpunan A 1 sampai 10 adalah himpunan terhingga. Kenapa? Karena di sini jelas ini sampai 10. Yang kedua, himpunan H adalah nama hari dalam seminggu, adalah himpunan terhingga. Karena nama hari dalam seminggu itu kan sudah bisa diketahui. Himpunan N adalah himpunan tak terhingga. Kenapa? Karena 1, 2, 3 kemudian menggunakan titik 3 ini kan tak terhingga, ya. Ya, kita tidak bisa ketahui bahwa berapa nilai akhirnya ini. Sehingga himpunan N ini dikatakan himpunan tak terhingga. Himpunan P adalah pasir di pantai. Di pantai Salopi. Ini adalah himpunan terhingga atau tak terhingga? Ya, saya kira ini bisa jadi tugas minggu depan ini, cari statement yang bisa. Jadi saya kira cukup pertemuan kali ini sebagai kesimpulan pada indikator perkuliahan pada hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah pelajari tentang definisi himpunan, mulai dari pengertian, jenis-jenis, menyatakan himpunan dan bukan himpunan. Ya, sebagai tugas mandiri, di situ bisa ditulis, ya, dan usahakan dikumpul tugasnya minggu depan. Yang pertama, sebutkan contoh masing-masing jenis-jenis himpunan. Ya, jenis-jenis himpunan yang dimaksud di sini meliputi A. Himpunan kosong, B. Himpunan semesta, dan C. Himpunan bagian. Terakhir, nomor 2, berikan contoh cara menyatakan himpunan secara enumerasi, menyatakan sifat-sifat dan dengan cara notasi. Sudah, saya kira sudah cukup pertemuan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi